Kok capek banget ya hari ini sekolah. Ngapain aja sih hari ini? Besok ada PR apa ya? Sejak kapan Allah ada AC-nya? Dana dari mana lagi? Coba ini. Loh, kok ada AC di sini? Kira-kira uang anggarannya gimana ya? Nah, kalian tahu nggak guys? Ternyata kebijakan fiskal itu nggak cuma berpengaruh pada jalanan dan juga pajak, tapi juga bisa berpengaruh pada fasilitas sekolah. Yuk kita bahas apa sih itu kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengelola keuangan negara. Apa saja sih yang dikelola? Yang dikelola adalah pengeluaran dan pemasukan yang tercantum pada APBN. Sekarang kita bahas tujuan dari kebijakan fiskal. Yang pertama, misalnya nih, kita punya warung di sekolah, atau kamu deh punya warung di sekolah. Terus teman-temanmu pada beli di warung kamu. Akhirnya semua orang di sekolah ini pada beli di warung kamu. Kalau misal semua orang di negara ini punya usaha yang ramai kayak kamu, jadinya negara ini punya pendapatan nasional yang besar. Di situ kebijakan fiskal bekerja, memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Kalian pernah nggak sih punya teman yang sering kerja part time ataupun dia sering bantu orang-orang luar? Nah, kalau misalnya orang dewasa itu namanya pengangguran. Kebijakan fiskal itu bisa mengurangi pengangguran loh guys. Misal yang pertama, kalau pemerintah pengen bikin sekolah baru atau jembatan, nah pemerintah tuh bisa ngambil orang dari situ-situ. Jadinya orang yang awalnya nggak punya penghasilan bisa dapat penghasilan karena kebijakan ini. Yang ketiga, menstabilkan harga secara umum dan laju inflasi. Kalian pernah nggak sih guys, kalian tuh beli di kantin, misal es teh nih ya, harganya 2.000, terus tiba-tiba harganya naik jadi 4.000. Nah, kira-kira kenapa ya kok bisa gitu? Itu tuh namanya inflasi guys. Kalau misal inflasi melaju terlalu cepat, nanti uang yang kalian punya nggak kepake. Kebijakan fiskal itu bantu kalian untuk menjaga harga biar harganya nggak naik. Lalu sekarang kita bahas tentang fungsi kebijakan fiskal. Yang pertama ada fungsi alokasi, yaitu menentukan bagaimana dana akan dialokasikan secara tepat. Yang kedua ada fungsi distribusi, itu menentukan beberapa banyak yang akan disisihkan dan tujuannya apa saja. Lalu yang ketiga ada stabilisasi, yaitu mencapai kestabilan laju pertumbuhan ekonomi. Dan yang keempat ada fungsi pembangunan, yaitu menentukan jangka panjang yang tepat sasaran untuk pembangunan ekonomi, seperti jembatan ataupun fasilitas ekonomi lainnya. Sekarang kita masuk ke instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama ada pajak atau tax. Pajak digunakan untuk mengatur kestabilan ekonomi. Pemerintah dapat menaikkan ataupun menurunkan pajak. Lalu yang kedua ada kebijakan anggaran. Tapi kebijakan anggaran itu apa ya? Nah, yang terakhir ada bentuk kebijakan fiskal. Apa saja sih bentuk kebijakan fiskal? Yang pertama ada kebijakan fiskal ekspansif, yaitu kebijakan pemerintah untuk menambah pengeluaran negara dan menurunkan harga pajak. Hal ini dilakukan saat negara kita mengalami deflasi. Lalu yang kedua ada kebijakan fiskal kontraktif, yaitu mengurangi pengeluaran negara dengan cara meningkatkan pajak. Hal ini dilakukan saat negara kita mengalami inflasi guys. Nah, gimana? Apa sudah lebih ngerti tentang kebijakan fiskal? Semoga ilmu yang aku berikan bermanfaat ya. See you!